Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalian sudah bergabung ya di sini ya untuk penjelasan materi yang sama dengan minggu kemarin. Cuma Ibu akan ulas lagi sedikit ya dari materi yang lalu nyambung ke materi yang sekarang, sehingga teman kamu yang di sini pun bisa memahami apa yang sudah dijelaskan waktu itu. Kita mulai aja ya. Yuk dibuka ya bukunya dari mulai awal. Di sana di halaman 56 bahwa pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN itu dipengaruhi oleh 3 hal, iklim, kemudian faktor geologi, dan juga untuk faktor sumber daya alam. Dari yang pertama, iklim. Ya. Iklim di sana untuk negara-negara Asia Tenggara itu dipengaruhi oleh 3 hal ya. Yaitu yang pertama itu oleh keadaan sinar matahari, maka iklimnya disebutnya dengan iklim matahari ya, karena dipengaruhi oleh matahari. Kemudian ada lagi iklim yang dipengaruhi oleh perputaran angin, maka disebutnya iklim muson. Nah, iklim muson ini nanti ada 2. Kemudian dipengaruhi lagi oleh perairan yang ada di setiap negara anggota ASEAN. Jadi pengaruh air ya, atau juga perairan. Jadi 3 hal inilah yang menentukan iklim yang ada di Asia Tenggara. Nah, dari sini kemudian kebanyakan mereka terletak juga di garis khatulistiwa, sehingga iklimnya adalah iklim tropis. Ya. Kemudian ada iklim yang negaranya itu subtropis. Kalau iklim tropis ada 2 musim. Kalau iklim subtropis ada 4 musim. Siapa yang masih ingat untuk musim yang tropis? Apa saja? Di rumah juga boleh jawab. Kemarau dan penghujan. Ya. Musim kemarau dan musim penghujan. Ya, untuk yang tropis ya. Nah, kemudian yang subtropis ada 4. Apa saja? 1. Panas, Panas, dingin, semi, gugur. Semi. Ya. Panas, dingin, semi, gugur. Di sini juga harus tahu ya. Nah, ini nggak ada di buku soalnya. Kalian harus tahu tapi ya, karena iklim di Indonesia itu ada 2, bukan di Indonesia, maaf. Di Asia Tenggara itu ada 2, mayoritas tropis yang 2 musim tadi. Ini karena 2 berarti 1 tahun 12 dibagi 2. Masanya ya setiap musim 6 bulan. Ya kan? Musim kemarau 6 bulan. Musim penghujan juga 6 bulan. Tapi kalau yang 4 subtropis, maka 1 tahun dibagi 4. Setiap musim jatuhnya berapa bulan? 3 bulan. Ya, betul, 3 bulan. Tuh ya. Ini masukan ya, nggak akan ada di buku di sininya, di buku paketnya. Kamu harus mencari ke informasi-informasi yang lain. Tapi ini sudah dikasih tahu, jadi kamunya harus paham. Dan iklim muson itu kan ada 2 ya di Asia Tenggara yang terletak di garis khatulistiwa. Ini yaitu penghujan dengan musim kemarau. Musonnya dipengaruhi anginnya, perputaran anginnya adalah muson barat dan muson timur. Mana yang berakibat penghujan, mana yang berakibat kemarau. Nah, kalian tinggal yang sudah baca ya waktu itu, kalian lihat di situ ada angin di halaman 57. Angin muson timur, kemudian baru angin muson barat. Iklimnya atau musimnya dari iklim ini musim kemarau dan musim penghujan, ya kan? Nah itu tinggal lurus aja supaya nggak lupa ya. Dan ini biasanya suka lupa. Musim yang dipengaruhi oleh muson timur ya itu adalah musim kemarau. Kemudian yang dipengaruhi oleh angin muson barat itu adalah musim penghujan. Itu ya. Ya, jatuhnya kalau bulannya berarti kalau angin muson barat itu ada di golongan Oktober, April. Ini menurut perhitungan iklim ya.
karena iklim itu ditentukan bertahun-tahun, tidak hanya 1 hari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Itu waktu penelitiannya untuk menentukan iklim adalah 30 tahun. Beda dengan cuaca ya. Cuaca sih 5 menit juga pinter, nggak pakai ilmu khusus. Ya, kamu juga bisa memprediksi cuaca. Sekarang musim kemarau jatuhnya ya. Iya. Sekarang lagi cuacanya cerah. Belum tentu nanti 1 jam lagi cerah, mungkin redup. Di sini terang, cerah, belum tentu di tetangga atau tetangga desa kita itu cerah juga. Oh, kadang-kala kita baru keluar ya, keluar rumah, tahu-tahu lewat berapa langkah sudah sudah datang hujan. Nah itu ya cuaca. Nah dari sini paham kan ya yang ada di sekolahan nih? Ya, oke ya kita lanjut. Dari adanya iklim-iklim ini ya, ini kadang-kala perubahan angin, perubahan cuaca bisa mendatangkan bencana. Bencananya ada di halaman 58. Ada angin yang meliuk-liuk ya, angin topan. Ada kemarau, ini berpengaruh dari iklim tadi itu ya, iklim matahari, kemarau yang panjang, panas yang kuat. Ini menimbulkan kekeringan. Kalau kebalikannya, kalau musim penghujan kadang-kadang kita kedatangan banjir. Belum lagi bencana-bencana yang lainnya. Oke lanjut ya. Ke halaman 59. Ini faktor geologi. Faktor geologi ini dipengaruhi oleh bentukan tanah maupun ya susunan batuan yang ada di dalam bumi kita. Nih, ya. Nah, dari tanah-tanah itu kalau kita lihat, kita itu ada yang subur, ada yang tidak subur, atau juga kurang subur. Nah, ini semua kalau di Asia Tenggara dipengaruhi oleh adanya lintasan pegunungan. Di Asia Tenggara ada 2 lintasan pegunungan, Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Itu deretan pegunungan. Selama barisan itu banyak gunungnya. Dan biasanya deretan itu adalah gunung-gunung aktif. Sirkum Mediterania datangnya dari arah barat. Dari pegunungan Himalaya ya masuk melalui Malaysia, Singapura ke Indonesia. Ya. Tuh, ke arah timur, sampai ke arah timur, ke bagian timur Indonesia. Kemudian kalau yang kedua, Sirkum Pasifik. Ini deretan pegunungan yang keduanya. Dari Samudra Hindia masuk Filipina dan Indonesia. Jadi di situ ada pertemuan antara Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Ya. Ditambah lagi lempengnya. Ya. Atau yang tadi Ibu katakan ya, lempeng itu adalah batuan ya yang tersusun di dalam bumi. Nah, lempeng-lempeng ini banyak ya di Asia Tenggara itu. Ada 4 lempeng yang bersatu, yang rawan terjadinya bencana. Kalau terjadi anjlok ya, atau juga terjadi meninggi, atau juga bergelombang, patah ya, ini akan menimbulkan bencana. Bisa di samudra, bisa di daratan. Kalau di samudra riskan, bisa menimbulkan tsunami. Nah, lempengnya itu ada 4. Yang pertama, lempeng Hindia. Samudra Hindia ada di sebelah mana? Sebelah barat dan sebelah selatan. Ini lempeng yang pertama, Hindia. Kemudian lempeng yang kedua ya, lempeng Eurasia. Ya, namanya juga Eurasia, berarti adanya di sebelah utara. Di sebelah utara banyak daratannya. Maka itulah yang terjadi bencana. Kalau patah berarti daratannya nih, gempa buminya bisa berdampak negatif ya, kerusakan di beberapa negara. Yang ketiga, itu adalah lempeng Pasifik. Pasifik berarti ada di sebelah timur ya, karena Samudra Pasifik ada di sebelah timur. Tuh. Yang dekat dengan Sirkum Pasifik mana? Nah, tadi ya.
Mediterania. Bukan, maksud Ibu sirkum Pasifik dari deretan pegunungan. Sekarang ditambah lagi adanya lempeng Pasifik aja. Bencananya gantian itu. Ditambah lagi, ya satu lagi nih lempengnya. Itu adalah lempeng Filipina. Filipina di sebelah timur dekat Samudra Pasifik. Jadi di bagian timur ada bencana mengancam beberapa beberapa ancaman. Dari mulai lempeng ada 2, ya, lempeng Pasifik dengan lempeng Filipina. Dari deretan pegunungan ada sirkum Pasifik. Makanya Filipina dan Indonesia bagian timur itu rawan gempa. Tuh, inilah kondisi Indonesia dan juga kondisi negara-negara Asia Tenggara yang di bagian timur. Ancaman bencananya lebih besar, tidak hanya daratan juga perairan. Gak aneh kan kalau kemarin tuh di Sulawesi ya, ada bencana yang tanahnya sampai berputar ya, Malik ya. Nah, itu. Nah, kita lihat ya, di sana ada deretan pegunungan. Kalian sudah jawab kan? Mudah-mudahan betul semua. Nanti tinggal dikumpulkan. Ya, tambahannya tadi ada lempengnya, macam-macam lempengnya. Kita buka lagi ya, langsung ke faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini difokuskan ke sumber pertambangan, sumber daya alam yang pertambangan. Nah, dari beberapa negara, ASEAN kan ada 10, itu jumlahnya ada 10 negara. Tapi ada satu negara yang tidak punya bahan tambang, negara mana? Iya, Singapura. Kenapa? Singapura nggak punya? Karena negaranya kecil. Ya. Karena Singapura ini bergerak pada bidang perdagangan dan industri, atau juga ada yang menyebutnya bidang produksi dan jasa. Ya, kalau dalam soal yang lalu ya Google Form itu bidang produksi dan jasa. Sama saja, jasa itu untuk sebutan perdagangan. Ya, kenapa disebutnya perdagangan? Karena sifatnya mengantarkan kan? Atau ya dalam sistem ekonomi itu ya kegiatan ekonomi disebutnya distribusi, mengantarkan barang dari produsen kepada konsumen. Ya, jadi ini masuk ke bidang jasa. Tidak menghasilkan tapi hanya mengantarkan. Ini untuk Singapura. Negaranya kebetulan kecil. Kalau yang lain bisa bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan, tapi kalau Singapura nggak bisa. Maka jalan satu-satunya untuk mensejahterakan masyarakatnya ya dengan cara bergerak dalam bidang perdagangan dan industri. Kalau yang lain sih bisa ya. Karena ini penduduknya padat, lahannya tidak ada. Tuh, kita lihat ya hasil-hasilnya. Di halaman 62. Ini yang hasil utama ada di bagian depan. Ya. Kalau yang di bagian depan itu hasil utama. Kemudian hasil-hasil yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tuh ya. Ada yang banyak, kayak Filipina, Indonesia banyak. Tapi ada yang minim, kayak Thailand. Tuh ya, kita lihat lagi ya. Kita misalkan, kegunaannya apa nih hasil tambang ini? Kita misalkan minyak bumi, batu bara, gas alam, fungsinya sama untuk bahan bakar. Ya kan? Kemudian ada biji timah. Nah, biji timah ini adalah kalau kita tahu kaleng ya. Nah, pelapisnya itu diantaranya berasal dari biji timah. Kemudian juga kalau kalian lihat perabotan rumah tangga, sekarang itu ada yang unsurnya ada biji timahnya. Kemudian Filipina, di sana ada tembaga. Ya, buat apa tembaga? Ada yang tahu? Nah,
Ini juga sama untuk membuat peralatan-peralatan yang ada kaitannya dengan misalnya ya ada hiasan ya, ada juga untuk perabot-perabot yang mengandung unsur tembaga. Kemudian timah sama ya Thailand ya, yang sama nggak usah ibu jelaskan nih. Kemudian timbal sama seng hampir sama. Di sini adalah unsur-unsur yang nantinya menjadi bahan bangunan ya. Nih, ini timbal atau seng, unsur besi juga ya. Nah, di sana dicampur, kemudian ada untuk bahan bangunan. Kemudian tadi bisa ibu tambahkan ya, misalkan nikel. Nah, untuk apa? Ini campuran besi ya, supaya besi itu nggak mudah karat. Nikel. Ada lagi yang mangan. Beda ya mangannya bahan tambang dengan mangannya kita ya. Kalau mangannya kita mau begini. Ya, bisa untuk apa? Bisa untuk memperkuat ya fisik kita. Tapi mangan di sini bukan. Nah, ini adalah bahan untuk besi baja. Ya, itu. Untuk besi baja dan juga kalau kalian lihat batu baterai itu di dalamnya ya itu mengandung unsur mangan ini. Itu ya. Kalau untuk emas ya, kemudian intan perak barangkali itu nggak aneh lagi untuk perhiasan. Nih, ini juga ada emas, intan, batu mulia, batu giok. Nah, itu berarti untuk perhiasan. Kalau batu giok kadang-kadang sudah di ini ya, selain untuk perhiasan bisa juga untuk perabot rumah tangga. Tapi tetap unsurnya adalah unsur hiasan. Ya. Nah, itu barangkali untuk sumber daya alam ya. Yang kaitannya dengan bahan tambang. Nah, dari sini ya, kemudian kita bisa lihat nih, semua yang dilakukan itu adalah kita kembali lagi tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat ya yang ada di negara-negara tersebut. Nah, untuk menjaga kelestariannya itu patut dibuat oleh kita. Ya, karena dari unsur-unsur ini sumber daya alam itu kita bisa bagi dua kan, ada unsur yang hayati, ada yang non hayati. Unsur hayati ini yang berasal dari makhluk hidup. Kalau non hayati berarti bukan makhluk hidup, ya kan? Nah, apa saja barang yang mengandung unsur hayati? Berasal dari mana? Dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa saja? Kayak kita nih, manusia. Terus hewan. Terus satu lagi tumbuhan. Itu kan makhluk hidup kan? Ya, bisa tumbuh. Nih, kalau yang non hayati berarti yang nggak bisa tumbuh. Apa misalnya? Ya, ada yang bisa? Yang di rumah ada yang bisa? Non hayati, bukan makhluk hidup. Yang berasal bukan dari makhluk hidup. Barang tambang. Ya, bisa. Barang tambang ada yang berasal dari makhluk hidup, ada yang tidak nih. Ya. Kita misalkan ya di sini kamu kan ada non hayati ya. Kita misalkan bahan tambang tadi bisa ada lagi tuh yang bersinar ya, itu juga bukan makhluk hidup juga kan. Nah, itu juga termasuk ya tuh untuk yang non hayati selain bahan tambang. Bahan tambang ini kalau kita lihat tergantung bahan tambangnya. Ada bahan tambang itu yang berasal dari makhluk hidup tadinya, hanya beratus-ratus tahun ya berubah ya baru bisa dimanfaatkan. Misalnya untuk minyak bumi. Minyak bumi itu asalnya awalnya itu dari makhluk hidup. Beda dengan batu bara. Ya kan? Beda. Kalau batu bara dari ini ya gunung api ya meletus kan, tuh beda lagi ya. Makanya ini tergantung nanti non hayati dan juga yang hayati. Nah, nanti di situ bisa dibuat lagi ya. Kalau kita kelompokkan lagi selain hayati dan yang ada bahan tambang yang bisa diperbaharui dan yang tidak bisa diperbaharui. Ya. Jadi sumber daya alam itu ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak bisa
diperbarui. Bukan bahan tambang ya Mas Ibu, sumber daya alamnya. Kalau yang tidak bisa diperbarui, berarti golongan bahan tambang ini susah diperbaruinya. Masa kita harus mengadakan minyak bumi nunggunya beratus-ratus tahun, justru kita juga nantinya akan jadi bahan baku ya nantinya, tapi kan lama sekali ini. Nah kemudian kalau yang bisa diperbarui sumber daya alam yang ada kaitannya dengan kehidupan sekarang, misalnya bahan pangan sudah kita makan habis, kita perbaharui ya. Misalnya pohon, kayunya sudah dimanfaatkan oleh kita, kayunya habis, maka kita harus buat lagi, gitu kan? Nah ini bisa kita lihat ya di kegiatan 7. Ya. Sumber daya alam ada yang di laut, ada yang bentuknya hutan. Ini contohnya saja, laut, hutan. Maka bentuk kerusakan ini yang harus kita minimalis atau juga membuat kerusakan itu menjadi lebih kecil. Kita misalkan ya laut ya, sumber daya alamnya, maka harus kita jaga jangan sampai terjadi pencemaran laut, misalnya ya abrasi, dan juga misalkan lagi kerusakan pada biota lautnya ya. Nah itu bagaimana caranya untuk menghindari kerusakan semacam itu? Yang pertama mungkin ya, kalau untuk pencemaran kita harus menjaga kalau kita lagi jalan-jalan ke laut, limbah sampah kita jangan dibuang sembarangan. Kalau ada abrasi atau pengikisan, maka jalan satu-satunya adalah adanya reboisasi, penanaman hutan mangrove. Apa yang ditanam tuh di situ tuh? Hutan bakau ya, mangrove tuh ya. Nah, awas salah ya, ada tembakau, ada bakau. Kadang-kadang kita nulisnya salah. Tembakau beda dengan bakau. Walaupun belakangnya sama ya, bakau semua. Kalau tembakau buat bahan baku rokok kan? Tapi kalau bakau, nah itu betul-betul untuk menjaga tanah supaya tidak ada pengikisan. Kalau terumbu karang yang rusak, maka kita harus menjaganya dengan apa? Menjaga ya, jangan sampai terjadi kerusakan. Jangan kita kemudian ya mengambil secara serampangan. Tuh. Kalau untuk hutan, paling kerusakannya ada di penebangan liar, kebakaran ya. Kemudian kalau tadi mungkin abrasi, kalau di hutan itu biasanya tanah longsor. Orangnya sama aja ya. Cuma istilahnya kalau di laut abrasi, kalau di daerah pegunungan longsor gitu kan. Jalan satu-satunya kita harus membuat hutan itu kembali gundul atau kebakaran, berarti harus ada reboisasi. Longsor juga sama, harus ada reboisasi. Kalau kebakaran, apa menjaganya? Ya kita kalau sudah terlanjur kebakaran ya harus berusaha untuk memadamkan. Tapi kalau sebelumnya kita antisipasi, kita jangan sampai membuat api di hutan. Atau juga kalau yang suka merokok ya, jangan membuang puntung sembarangan. Puntung rokok yang masih hidup maksudnya, kalau yang mati sih nggak apa-apa. Ya tuh, ini barangkali solusi-solusi untuk yang di kegiatan 7 ya. Jadi itulah demi ya terjadinya sumber daya alam kita bisa lebih baik dan kita harus jaga semaksimal mungkin. Ya itu saja, barangkali ada yang perlu ditanyakan di rumah ataupun di sekolahan. Yang di rumah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Fanti. Ya. Fatika, Anggun, Muhammad. Muhammad, apa yang mau ditanyakan Muhammad? Tidak. Tidak. Dia ada yang mau ditanyakan? Ika? Tidak? Ada yang sulit enggak untuk ininya, tugasnya? Tidak, Bu. Oke ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti untuk materi ini sudah selesai. Nanti kita beralih ke materi yang berikutnya ya. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang.
Itu yang nanti kita akan pelajari minggu depan, halaman 65. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan kegiatan 6. Ya, sama ya, yang di rumah juga ada kegiatan 6. Kalau sudah selesai, nggak sabar mengumpulkan buku, bisa dikirim lewat GCR. Biasa linknya aja ya, nak ya. Baik, Bu. Ya, nggak ada yang tanyakan, benar? Yuk, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kalian silahkan kerjakan tugasnya. Ya, untuk yang di rumah bisa keluar dari Google Meet ini. Ya, terima kasih sudah hadir pada pembelajaran sekarang. Dan Ibu juga hanya bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.